Pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya Aceh pada Rabu lalu bukan hanya menghancurkan ribuan rumah warga dan juga fasilitas umum, namun juga menimbun bangunan sekolah dan membuat pendidikan lumpuh total. Puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Pidie Jaya Aceh hancur diterjang banjir bandang pada Rabu lalu. Bahkan ada bangunan sekolah juga ikut terseret arus sungai. Akibatnya aktivitas sekolah lumpuh total karena bangunan sekolah tidak bisa digunakan. Akibat timbunan lumpur ini, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala sempat terperosok ke lumpur sedalam 1 meter saat mengunjungi SMA N2 Merudu di Desa Bie, Kecamatan Murah 2, Pidie Jaya Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyebut sebagian besar fasilitas sekolah di Pidie Jaya Aceh belum bisa digunakan untuk belajar mengajar. Sampai hari ini kan laporan akuratnya belum ada, tapi kan kalau Pidie Jaya, Birun, Aceh Utara, Luk Semawe, Tamiang, Aceh Timur kayaknya hampir sebagian besar fasilitas sekolah kita terkena. Sekolah juga terkena. Dan seperti yang kita lihat seperti ini, inilah model kondisi. Ada yang lain yang rubuh dan lain sebagainya. Akibat hal ini, Dinas Pendidikan Aceh akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan gedung sekolah serta pemindahan proses belajar mengajar para siswa. Dari Pidie Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. 9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengevakuasi 80 warga yang terjebak banjir dan juga longsor di Kabupaten Bener Meriah Aceh menggunakan pesawat Hercules. Dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara, 80 warga yang merupakan pendatang dan pekerja di Kabupaten Bener Meriah dievakuasi melalui Bandara Rembele menuju Bandara Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Warga yang dievakuasi langsung oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ini sebelumnya sempat terjebak di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, hingga lebih dari 3 hari tanpa pasokan logistik. Salah satunya adalah Hermansyah, warga Kutacane Aceh. Ia terjebak di hutan saat banjir dan longsor. Saat itu ia meninggalkan kendaraannya dan berjalan selama 3 hari untuk menuju pusat kota mencari pertolongan. Alhamdulillah jumpa sama Pak Aye, dia beri bantuan kami langsir karena akses seluruh jalan Takebon itu putus sama Bener Meriah, nggak ada sama sekali apapun lagi. Berarti rekan-rekan dan keluarga masih di sana, Pak? Rekan-rekan sebagian baik keluarga tinggal karena tadinya saya dari Kota Cani itu mau ke Banda Aceh, cuma terjebak Bu, udah seminggu kami ini. Karena nggak ada bantuan yang datang, jadi jalan aja Pak ya? Bukan karena nggak ada bantuan, memang nggak bisa mereka tembus karena jalannya pada putus Bu, nggak bisa kita salahkan. Jadi ini udah pemerintah. 2 hari jalannya? 2 hari 3 malam Pak, jam 11 malam baru berhenti tanpa makan. Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Bener Meriah mencatat akibat banjir dan longsor yang terjadi sebanyak 45 warga dinyatakan meninggal dunia dan lebih dari 20 orang dinyatakan hilang. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Hingga hari ke-10, sejumlah desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Pendistribusian bantuan pun dilakukan dengan menggunakan perahu.
Penyaluran bantuan mulai pangan hingga obat-obatan terus dilakukan untuk membantu korban banjir. Di Mandailing, Natal, bantuan terpaksa disalurkan dengan menggunakan perahu. Ini dilakukan lantaran sejumlah desa masih dilanda banjir dan terisolir akibat akses jalan yang masih terputus. Yang kita lihat di sini adalah perumahan yang terendam banjir. Saat ini kita berada di jalur utama. Berada di jalan ada jalan provinsi ya. Sekarang kedalaman ini kurang lebih 2-3 meter ya. Minimnya bantuan membuat para korban banjir kelaparan hingga banyak dari mereka yang terserang penyakit. Meski banjir sudah berlangsung sepekan, namun bantuan yang didapat warga masih sangat minim. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kelangkaan BBM semakin parah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Antrian kendaraan mengular sepanjang 10 km, bahkan warga tak tidur semalaman untuk antri BBM di SPBU. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing, Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tidak tidur semalaman suntuk karena takut antriannya diserobot. Polres Mandailing, Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU untuk antisipasi kericuhan. Jam 12, Bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini, Bang. Kalau nggak antri? Ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Samarta, dan Lakas untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantri untuk mendapat BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Ahmad Hussein Lubis di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selamat siang, Ahmad. Apakah BBM masih langka di sana? Ya, selamat siang Reza dan pemirsa. Dapat kami laporkan dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat ini BBM di SPBU yang tadi pagi masih tersedia sudah habis. Dapat kita lihat dari kondisi SPBU sudah sepi. Dan dapat kita lihat ini anak-anak sekolah karena tidak ada angkutan, mereka pulang dengan berjalan kaki. Pas di depan kita ini, akibat kelangkaan BBM, angkutan tidak beroperasi sehingga membuat sarana transportasi anak-anak sekolah atau siswa sekolah menjadi terganggu. Ini anak-anak sekolah harus berjalan kaki sejauh 3-5 km ini dari rumah mereka untuk pulang ke rumah ini. Dengan kondisi seperti ini yang sudah berlangsung selama 6 hari. Di Mandailing, Natal. Demikian Reza. Baik, Ahmad, kapan BBM akan disalurkan kembali di sana? Ya, seperti sejak awal bencana dan surat yang dikirimkan oleh Disperindak Mandailing, Natal ke Kementerian SDM, saat ini kan peralihan pasokan BBM ke Mandailing, Natal itu berasal dari depo Pertamina Dumai. Sementara kita ketahui bersama depo Pertamina Dumai sebetulnya tidak melayani penyuplai BBM di wilayah Tabaksel ini. Mereka hanya melayani penyuplaian BBM di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Karena penyuplai BBM dari wilayah Dumai, kita kebagian hanya 2 hari sekali. Itu pun dengan stok untuk Pertalite dan solar sebanyak 8 ton. Bisa dibayangkan dengan pasokan sebanyak 8 ton untuk melayani ribuan kendaraan. Apalagi wilayah kita ini termasuk wilayah jalur lintas Sumatera. Demikian Reza. Baik, Ahmad, apa dampak dari kelangkaan BBM di sana? Dampaknya sangat-sangat terasa, sangat-sangat signifikan, terutama sarana transportasi ya. Satu yang kita bisa gambarkan adalah aktivitas inilah anak sekolah yang menjadi terganggu
Kedua, pasokan kebutuhan pokok. Karena selama ini kan pasokan kebutuhan pokok seperti cabai, telur ayam, pakan beras lebih banyak didatangkan dari luar daerah kita. Seperti wilayah Siborong-Borong, seperti wilayah Tapanuli Utara. Dengan kondisi seperti ini angkutan tidak ada, praktis pasukan sembako ke Mandailing Natal berkurang. Bahkan saya sempat survei tadi pagi ke pasar, harga cabai merah saja di wilayah ini sudah mencapai 250.000 per kilogram. 2 kali lipat lebih mahal daripada harga daging sapi. Demikian Reza. Baik, terima kasih Ahmad Hussein Lubis melaporkan dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan juga longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden perintahkan aparat negara kerja cepat, tepat, dan juga menyeluruh tanggulangi dampak bencana dan urus pengungsi. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan juga Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan
mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Usai tinjau lokasi banjir dan juga longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Medan, dan juga Aceh, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden tinjau lokasi pengungsi terdampak banjir dan juga longsor. Presiden tiba di lokasi pengungsian warga di Padang Pariaman dan menyapa para pengungsi sekitar pukul 3 sore. Presiden Prabowo langsung menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman. Selain menyapa pengungsi, Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian untuk memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Selain itu, Prabowo juga menegaskan akan menindak maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat itu balik-balik sini? Hidup Prabowo! Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Terima kasih. Walaupun saudara di tempat yang susah sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Sementara itu, Mabes Polri mengirim pasukan dan juga bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara. Total sebanyak 497 personel kepolisian diberangkatkan menuju ke lokasi bencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Para personil yang dikirim berasal dari berbagai satuan dengan kompetensi khusus seperti Brimob, Sabara, DVI, tenaga kesehatan hingga layanan trauma healing. Selain personil, Polri juga mengirimkan bantuan logistik dengan menggunakan 2 pesawat dengan masing-masing membawa bantuan sebanyak 3,8 ton. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap mengeluarkan dana darurat untuk penanganan banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera jika diinstruksikan. Sementara Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut ada 286 SPPG di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang dialihfungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Ya, alhamdulillah dalam menghadapi bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak, di Aceh ada 55 SPPG. Di Sumatera Utara ada 173 SPPG dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600.000 pengungsi di 3 daerah tersebut. Jadi di hari pertama terjadi bencana, infrastruktur yang paling siap SPPG dan di sana kan ada juru masak, ada peralatan, ada pengantaran, dan juga tentu saja ada rantai pasok yang sudah tersedia. Makanya ketika bencana terjadi, alhamdulillah 286 SPPG siap siaga dan melayani pengungsi di